Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nandawaya Nuraini dari kelas TIP 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi perkuliahan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam, tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf muslim, sebagai sumber sekundер. Nah, ciri berpikir filsafat yaitu logis, sistematis, radikal, dan juga universal atau menyeluruh. Nah, Tuhan dalam pendidikan Islam merupakan sumber ilmu pengetahuan yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa qauliyah, yaitu nas atau Al-Quran dan hadis, dan kauniyah atau alam semesta. Nah, Tuhan di sini adalah sebagai tujuan pokok atau akhir pendidikan Islam. Dengan kesadaran tauhid yang benar, maka tujuan pendidikan yang berlandaskan ketuhanan akan menghasilkan individu yang paripurna, yaitu manusia yang baik secara moral dan cerdas secara intelektual, hingga akhirnya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Manusia dalam perspektif Islam adalah hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Manusia juga memiliki segudang potensi bawaan sebagai salah satu bentuk fitrah diri. Potensi bawaan inilah yang harus dilihat oleh pendidikan Islam untuk dikembangkan dalam pendidikan. Nah, alam semesta ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi alam semesta sesungguhnya merupakan tempat belajar bagi manusia dan penentu keberhasilan proses pendidikan. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Nah, guru ini juga berperan penting dalam pendidikan. Seorang guru harus memiliki kompetensi, 4 kompetensi, yaitu yang pertama yaitu pedagogik atau harus memiliki kemampuan mengajar. Yang kedua, kepribadian. Guru ini harus memiliki akhlak yang baik karena sandaran. Yang ketiga yaitu profesional dalam merencanakan atau mengevaluasi. Yang keempat yaitu sosial. Guru ini harus mampu bersosialisasi. Nah, pendidik selain bertugas transfer of knowledge, juga seorang motivator dan juga fasilitator bagi proses belajar mengajar oleh peserta didik. Nah, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik diantaranya yaitu tujuan, tingkah laku, pola pikir itu bersandar kepada Allah. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan ikhlas dan juga sabar, tangguh, responsif, serta jujur. Mampu memahami kondisi kejiwaan peserta didik yang selaras dengan tahap perkembangannya. Nah, akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah akhlak yang mulia, yaitu harus memiliki ketabahan atau kesabaran dalam mencari ilmu, menghormati guru, dan juga membersihkan hatinya dari kotoran dan juga penyakit jiwa. Karena belajar itu ibadah yang menuntut adanya kebersihan hati. Nah, di dalam Islam itu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Artinya adalah untuk membentuk manusia yang memiliki pengetahuan dan juga kecerdasan intelektual serta spiritual. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidak mudah. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pendidikan memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika salah satu unsurnya tidak ada, maka proses pendidikan tidak akan berjalan. Unsur-unsur tersebut yaitu pendidik, peserta didik, materi atau isi pendidikan atau kurikulum. Lalu alat atau metode pendidikan, interaksi atau proses pendidikan, tujuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan juga tempat atau lingkungan pendidikan. Nah, salah satu unsur yang terpenting dalam pendidikan adalah kurikulum atau materi pendidikan yang merupakan inti dari pendidikan itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan kurikulum ini di dalamnya terdapat materi pendidikan yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kurikulum pendidikan Islam
bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Selama ini, kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yaitu kurikulum ini lebih menonjolkan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Cakupan dan kandungannya itu bersifat luas dan menyeluruh. Kurikulum ini selalu disusun berdasar kesesuaian minat bakat peserta didik dan menerapkan prinsip keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya. Nah, metode pendidikan Islam di samping sangat menghargai kebebasan individu anak didik, guru ini juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter murid. Dalam pandangan An-Nahlawi, metode pendidikan yang paling penting dan menonjol yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah yang pertama yaitu metode hiwar atau percakapan. Yang kedua yaitu Qur'ani dan Nabawi, mendidik dengan kisah-kisah Qur'ani dan Nabawi. Yang ketiga, mendidik dengan amsal atau perumpamaan. Yang keempat, mendidik dengan memberi teladan. Yang kelima, mendidik dengan pembiasaan diri dan pengamalan. Yang keenam, yaitu mendidik dengan mengambil ibrah atau pelajaran dan mau'izah atau peringatan. Dan yang ketujuh, mendidik dengan targhib dan tarhib. Nah, alat dan media pendidikan Islam pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Alat dan metode ini juga berpengaruh dalam pendidikan Islam, di antaranya membangkitkan motivasi belajar dan menyajikan informasi belajar yang konsisten, dapat disimpan dan diulang. Sedangkan non-benda, karena sifatnya abstrak, maka ia berperan dalam pemahaman, nilai, dan juga penilaian akhlak. Jenis alat atau media pendidikan Islam ada software yaitu alat atau media yang bersifat non-material atau tindakan seperti keteladanan, perintah, hukuman, dan lain-lain. Kalau hardware yaitu alat atau media pendidikan yang bersifat material atau benda seperti papan tulis, proyektor, dan lain-lain. Etika keilmuan dan sumber epistemologi pendidikan Islam yaitu ada rasionalisme, empirisme, kritisme, pragmatisme, positivisme, kitab, dan juga intuitif. Konsep pendidikan Islam yang telah dibangun Ibnu Khaldun dalam realitanya bahwa tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk membentuk manusia insan kamil, yaitu manusia yang sempurna atau utuh jasmani dan rohani. Nah, hal ini maksudnya adalah untuk membentuk manusia yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan intelektual serta spiritual. Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam ini diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain, serta gemar mengamalkan dan juga mengembangkan ajaran Islam dengan berhubungan kepada Allah atau hablum minallah dan berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Selain itu, pendidikan Islam ini juga bertujuan untuk dapat mengambil manfaat dari alam semesta untuk kepentingan hidup di dunia dan untuk di akhirat. Kelak sistem pendidikan Islam ini dikatakan sebagai sistem pendidikan yang kebenarannya itu universal, karena sistem pendidikan Islam bersifat fleksibel. Maksudnya fleksibel dalam hal ini, itu pendidikan Islam dapat diterima oleh semua orang, karena bersifat universal dan dapat digunakan sepanjang zaman. Oleh karena itu, kebenarannya ini tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga bersifat detail atau rinci, abstrak fisik dan metafisik, serta bersifat umum maupun khusus. Dalam suatu sistem pendidikan Islam ini juga diperlukan evaluasi. Evaluasi ini mencakup kegiatan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi ini adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Tujuan evaluasi ini secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri peserta didik, serta tingkat perubahan yang dialami setelah ia melakukan proses belajar mengajar. Nah, mengetahui tercapai tidaknya tujuan pendidikan tersebut.
pendidikan yang ideal diyakini dapat melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, maupun aspek ilmiah. Nah, dengan demikian, proses pendidikan ini sebaiknya mendorong aspek tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup melalui pembentukan karakter kepribadian. Melalui pembentukan karakter kepribadian Muslim diharapkan dapat melahirkan individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, serta umat manusia di dunia. Kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal pada tataran konsep, yaitu seperti pendidikan Islam tertinggal karena penyempitan pemahaman bahwa aspek kehidupan akhirat yang terpisah dengan kehidupan dunia, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani, agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Nah, ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dan dekadensi moral. Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi kompetisi kurikulum. Nah, pada pendidikan barat tidak memiliki pedoman atau pegangan, tapi senantiasa berusaha dengan keras. Jadi mereka itu bisa berhasil dan unggul dalam iptek. Kalau pada pendidikan Islam itu mereka punya pedoman yaitu Al-Quran, tapi mereka jarang mengkajinya dan kurang berusaha lebih keras. Nah, ketertinggalan pendidikan Islam ini salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Nah, cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain ini disebut sebagai cara pandang dikotomi. Adanya dikotomi inilah yang salah satu penyebabnya ketertinggalan pendidikan Islam. Hingga kini pendidikan Islam ini masih memisahkan antara akal dan wahyu, serta pikir dan zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam. Nah, karena pendidikan Islam ini lebih berorientasi pada konsep abdullah atau manusia sebagai hamba, ketimbang sebagai konsep khalifahullah atau manusia sebagai khalifah Allah. Nah, jadinya pemilahan-pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama inilah yang membawa umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran peradaban. Lantaran karena ilmu umum ini dianggap sesuatu yang berada di luar Islam dan berasal dari non-Islam atau the order. Bahkan seringkali ditentangkan antara agama dan ilmu. Dalam hal ini, sains begitulah gambaran praktik pendidikan dan aktivitas keilmuan di tanah air sekarang ini dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu jawaban kemunduran Islam dalam pengembangan iptek adalah karena umat Islam itu meninggalkan pesan-pesan yang diberikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya adalah karena umat Islam terlibat dalam konflik internal. Dengan kata lain, umat Islam ini dialami oleh umat Islam. Nah, mereka terlibat dalam pertentangan politik dan juga ideologi. Nah, seharusnya kita sebagai umat Islam seharusnya menjadikan Al-Quran ini serta hadis sebagai inspirasi dan juga pedoman untuk melakukan perubahan dan perbaikan keadaan melalui pendidikannya. Maka ke depan umat Islam ini tidak mengalami nasib seperti sekarang ini, yaitu tertinggal dan selalu kaya masalah. Di beberapa tempat kesadaran itu sebenarnya sudah muncul dalam batas-batas tertentu. Semangat perubahan itu sudah ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Hanya persoalannya, gerakan itu kurang cepat dan kurang bersifat massal. Semangat bangkit dan bergerak sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran ternyata belum terjadi secara serentak
dan merata. Padahal seharusnya tidak demikian itu yang terjadi. Maka pendidikan Islam ini harus menjadi kekuatan pengubah untuk keluar dari ketertinggalan yang dimaksud. Terima kasih, itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.